Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita kembali membahas WebGIS. Nah, sesuai dengan judul, kali ini aku akan membahas tentang WebGIS di CodeIgniter. Jadi bagi teman-teman semua yang menunggu tutorial ini, ya kali ini aku jawab permintaan tersebut. Oke, sebelum itu seperti yang kita tahu bersama bahwasanya lagi rame di Indonesia ya. Kalau kita lihat juga di WebGIS yang kita bikin kemarin tentang penyebaran virus corona, kita bisa lihat di sini bahwasanya Indonesia sekarang terkena dampak dari virus corona, yaitu ada 2 orang ya, kalau nggak salah di daerah Depok gitu. Nah, jadi di sini aku himbau kepada teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan biar kita terhindar dari virus corona aja. Semoga kita tidak terdampak dari virus tersebut ya. Karena ya lumayan mengerikan juga gitu. Karena kalau kita lihat di sini di Singapura ini masih yang sembuh itu 78 ya, artinya penanganannya masih cukup lambat gitu. Nah, kita langsung saja kita pindah dari corona, kita akan pindah ke tutorial kita yaitu CodeIgniter. Pertama kita download dulu ya CodeIgniter-nya. Kalian bisa cari di Google CodeIgniter gitu. Nah, di sini kalian bisa download langsung. Di sini kita versi 3111. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan 3111. Dan ya nggak masalah kalian pakai 39 juga nggak masalah. Ya sebaiknya yang terbaru sih gitu, karena ada beberapa bug juga kayaknya gitu. Karena aku juga nggak ketemu sebenarnya untuk bug-bug di versi-versi sebelumnya, nggak pernah ketemu gitu. Jadi tapi yang terbaru tentu akan paling bagus. Nah, di sini kita akan ekstrak ya. Kita akan ekstrak, letakkan di folder yang kita perlukan meletakkannya. Sini kita ke SAM, dedok, setelah itu kita paste ke sini. Setelah itu tinggal kita ekstrak here. Nah, setelah diekstrak here baru kita rename menjadi WebGIS CI ya. Karena kemarin PHP kita WebGIS CI aja namanya biar beda. Nah, jadi bagi yang belum tahu tentang CI, kalian bisa cari di Google itu pengertian tentang CI. Di sini aku anggap kalian yang nonton tutorial ini sudah ngerti ya minimal sedikit lah tentang apa itu CI. Jadi kalau aku jelaskan sedikit aja, di situsnya ini kan CodeIgniter is powerful PHP framework. Jadi CI ini merupakan framework atau area kerja untuk bahasa pemrograman PHP. Jadi ini hampir mirip dengan Laravel kalau di PHP. Setelah itu ada Y juga, setelah ada Cake PHP dan lain sebagainya. Jadi ini framework yang artinya kalian disediakan tempat untuk bekerja atau tempat untuk ngoding di PHP. Jadi ya kita lebih simple dalam membuat project atau web project kita menggunakan CodeIgniter ini ketimbang kita PHP murni. Seperti kemarin, kalau PHP murni kita harus custom semuanya itu manual. Nah, jadi manual karena itu murni kan. Kalau yang CodeIgniter atau framework itu biasanya sudah ada beberapa function atau library yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu mikirin macam-macam, langsung pakai aja. Tinggal ikutin dokumentasinya. Tapi simple aja kok, nggak susah. Menurutku CodeIgniter ini juga sangat enak untuk kita pahami, untuk pelajari sebagai pemula untuk memahami konsep dari OOP atau pemrograman berbasis objek. Dan di sini juga menggunakan metode MVC, jadi model, view, dan controller. Langsung saja kita akan buka localhost WebGIS CI ya tadi ya. Nah untuk tampilannya ketika kalian sudah install, letakkan di htdoc, kalian akan tampil yang seperti ini. Oke, jadi sebelumnya juga aku mau jelaskan bahwasanya ini kan tutorialnya hampir sama dengan WebGIS PHP, yaitu pasti akan memiliki bagian-bagian atau part dalam video ini. Dan untuk video pertama ini sama seperti WebGIS PHP, aku akan mengapply template di CI ini. Nah, jadi itulah, kita akan mencari template-nya juga untuk dipakaikan ke sini. Nah, jadi untuk CI ini pertama-tama kita setting dulu ya, biar enak aja gitu setting-settingnya. Kalian bisa buka di WebGIS CI-nya tadi, kalian tarik aja, drag ke dalam code editor kalian, bisa pakai Visual Code atau opsi ini pakai Sublime seperti biasa. Nah, di sini ada folder config, setelah itu ada file config. Nah, di file config ini kalian bisa setting. Biasanya untuk base URL aku tuliskan aja langsung. Nah, kayak begini, localhost WebGIS CI. Setelah itu untuk indeksnya biasanya aku kosongin. Kenapa? Karena biar nggak ada tulisan indeksnya, karena nanti berpengaruh juga ke dalam project kita. Setelah itu, setelah kita setting ini, di sini ada juga settingan untuk session, tapi ini nanti aja kita akan untuk sessionnya.
kita bisa setting WebGIS di database ya, WebGIS. Di database kita bisa setting di sini. Di sini ada localhost untuk hostname-nya, username-nya kita bisa biasanya pakai root, passwordnya kosong. Kalau kalian punya passwordnya untuk PHP MySQL-nya, kalian bisa masukkan passwordnya. Setelah itu database-nya kita pakai yang kemarin aja, WebGIS PHP. Setelah itu untuk driver MySQL, oke, selesai. Jadi selesai untuk konfigurasinya di database. Setelah tadi config database, lanjutnya kita masuk ke root. Nah, root ini adalah rute. Jadi rute untuk memanggil controller biasanya. Nah, di sini kita bisa setting untuk default controllernya. Di sini menggunakan welcome. Jadi di sini ada controller namanya. Jadi di CI itu ada controller. Setelah itu ada model dan view. Nah, jadi ya gitulah. Memang agak susah untuk framework ini untuk aku jelaskan, karena ini kita tujuan untuk WebGIS, jadi kita tidak akan panjang lebar membahas coordinatornya. Ya intinya aku anggap kalian paham deh. Jadi di sini ada default controllernya di welcome ya. Welcome ini nama controllernya. Kita bisa ganti menjadi misalnya home ya misalnya, atau beranda. Nah, ketika kita ganti menjadi beranda default controllernya, nah di sini dia error. Kenapa? Karena tidak ada controller beranda. Yang ada hanya controller welcome di sini. Nah, untuk membuatnya menjadi beranda, kalian bisa ganti welcome ini menjadi beranda. Ganti aja beranda di controllers ya, di controllers beranda. Setelah itu untuk kelasnya kalian ganti menjadi beranda. Setelah itu kalian bisa panggil lagi beranda. Karena itu defaultnya ya, default controller. Nah, kalau kalian mau akses halaman lain, misalnya di sini kecamatan. Nah, error. Kenapa error? Karena kita belum pasang HT aksesnya. Biasanya aku punya HT akses sih. Nah, HT akses ini kalian bisa download aja. Di CI-nya juga ada. Kita bisa ya, cari ya. CodeIgniter HT akses. Nah, di sini dia kasih contohnya, ya kayak gini. Nanti filenya bentuknya adalah titik HT akses, bisa kayak gitu. Letakkan di root directory, jadi sejajar dengan indeks. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan indeks kita tadi. Nah, jadi untuk manggilnya di sini kan aku tadi config, itu indeksnya aku bikin blank supaya ya enak aja dilihatnya. Nah, jadi untuk sebenarnya caranya seperti ini, indeks PHP garis miring kecamatan. Nah, kayak gini sebenarnya. Dia harus pakai indeks, tapi ketika menggunakan HT akses, kita tidak perlu pakai indeks PHP, langsung kecamatan. Dia sudah bisa akses. Dan di sini error. Kenapa? Karena kita tidak punya controller kecamatan. Ini aku bikin dulu ya, controller kecamatan. Controller kita bikin new file. Setelah itu sini kecamatan PHP. Oke, kita gratisan. Kecamatan PHP. Ini nama kelasnya, nama filenya. Setelah itu kelasnya kita ganti jadi kecamatan. Setelah itu kita refresh lagi halamannya. Nah, dia sudah deteksi lagi. Dan di sini kita menggunakan view-nya welcome message dulu, atau kita bisa hilangkan. Kita bisa echo di sini halaman kecamatan. Nah, ya kan bisa tuh. Jadi cara kerjanya CI itu ketika kita ketik alamat di sini, dia akan memanggil controllernya secara secara otomatis. Jadi kalau sini kita panggil kecamatan, maka nanti yang akan dia panggil adalah controller kecamatan. Kalau sini kita pakai beranda, yang dipanggilnya adalah controller beranda gitu. Tapi tadi ketika kita config si rootnya itu default controllernya beranda, jadi kalau di sini kosong dia akan otomatis meload beranda. Gitulah intinya, tidak perlu panjang lebar untuk bahas ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa apply yang namanya template kita. Jadi kita pertama cari template dulu ya. Admin template Bootstrap 4 free. Aku maunya pakai admin LTE, tapi ya kok masa pakai itu lagi, biar agak beda gitu. Kita cari lagi template yang lain. Di sini administrator ya, di sini biasanya aku ketemu template sini sih. Kita coba ya. durasi. Nih HTML. Nah, ini ada. Ini yang untuk HTML. Kita download ya. Waduh. Kayak gini. Nah, gentelela.
Nah, Gentilella ini gratis, bener-bener gratis. Kita bisa pakai Gentilella aja ya, kita download. Lumayan besar kayaknya filenya. Atau gimana? 10 MB, 13 MB, 15 MB. Wow, 20 MB. Nggak masalah sih. Yang penting tampilannya ya agak keren juga sih. Agak keren gitu. Nah, untuk apply ini sebenarnya hampir sama dengan kita pakai yang kemarin. Di sini aku akan tambahkan helper. Ya, biasanya kita tambahkan helper biar kita mudah dalam membuat project kita. Biasanya aku pakai helper di sini. Kita bikin helper ya. Kita helper. Bukan. Custom helper. Ya, namanya custom helper ya. Nah, custom helper, untuk memanggil helper ini kita bisa ke autoload. Setelah itu kita bisa ke helpers. Di sini kita masukkan kalimat custom. Jadi kita bisa membuat helper atau function seperti project di WebGIS PHP kita. Itu ada beberapa helper kan yang aku bikin. Kalian bisa pakai di situ. Bisa pakai yang di sini helpers, bisa pakai di sana tadi juga. Nah, helpers ini bisa kita pakai. Nah, tapi di sini tentunya tidak akan aku pakaikan semua. Paling ada beberapa hal yang kita perlukan di sini. Set. Oke, sudah selesai? Oh, belum. Jadi kita bisa bikin helper di coordinator biar ya kita bisa custom. Nah, ini form kita bisa kita letakkan di helper juga. Paste aja di sini, simpan di sini custom form helper PHP. Nah, kita bisa ke autoload, setelah itu custom helper juga. Custom form. Setelah itu kita juga harus load URL biar kita bisa akses base URL, set URL, current URL dan sebagainya. Helper PHP. Setelah itu untuk config, di sini kita juga bukan config, library kita bisa pasang di sini. Library-nya kita pakai model database. Nah, database. Setelah itu session. Gak masalah. Itu untuk keperluan kita nanti. Sudah sih. Ini dua nih aja, kalau nggak salah ini aja sih yang penting. Kalian juga bisa pakai library form dan lain sebagainya, tapi di sini aku akan pakai form yang kita kemarin aja. Biar antara tutorial menggunakan CI dan tutorial menggunakan PHP itu nyambung, biar kalian connect. Tapi nanti kalau kalian mau ganti sesuai dengan CI ya ganti aja. Nah, setelah itu kita bikin folder juga, asset. Nah, setelah itu kita bisa paste di sini. Setelah kita letakkan folder template ya, biar kita kayak kemarin juga formatnya. Setelah kita extract here. Oke, jadi ini template yang akan kita pakai ya. Nah, Gentilella-nya kita ganti menjadi Gentilella aja. Kita delete Gentilella. Setelah itu kalian bisa cek di sini ada build, bukan build, production. No, production ternyata di foldernya. Setelah itu di sini kita cari blank, ada nggak? Oh, nggak ada. Tidak adanya index ya. XX ini apa sih? Curigaan. Oh, nggak ada isinya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini akan kita pakai. Profile extra, setelah itu plain pack. Nah, ini plain pack ya. Kita bisa pakai plain pack untuk kita aplikasikan ke dalam code igniter kita. Nah, biasanya untuk template ini biasanya aku bikin di views. Setelah itu aku new folder. Setelah itu aku bikin layout. Biasanya kayak gini sih. Dan di layout ini seperti kita kemarin di WebGIS PHP, WebGIS CI, WebGIS PHP, kalian bisa cek di sini ada layout juga. Jadi kita akan bikin hampir sama dengan cara ini. Hampir sama. Jadi codingnya hampir aku bikin mirip gitu. Biar kalian tidak terlalu rancu antara tutorial ini nanti dengan tutorial yang WebGIS PHP, biar ada relasinya lah gitu. Nah, di WebGIS PHP ini biasanya aku bikin new file. Biasanya aku bikin namanya HTML. HTML ini pusat dari template kita. Setelah itu kita juga bisa bikin head ya. Head di sini. Ini untuk menyimpan head sama seperti yang kemarin. Ada head ya. Nah, ada head ini. Kita akan pakai di sini headnya. Setelah itu kita coba buka dulu filenya. Di plan ya. Plan ya namanya. Oh, plain pack. Wait. Plain pack. Nah, yang ini. Nah, jadi untuk head kita akan masukkan coding head. Kita paste di sini.
ya. Kita coding hit di sini letakkannya. Setelah itu di sini ada pack apa lagi? HTML, kita bisa masukkan di sini. Setelah itu HTML body, body belum. Ini HTML tutup. Oke. Setelah itu, setelah hit, kita bisa include di sini. PHP include, filenya adalah hit .php. Ini ada error nih. Nah, ada hit PHP. Setelah itu kita bisa load body. Bodinya nggak perlu. Aku kecilin dulu ya. Di sini ada main container. Ini ada sidebar. Nah, sidebar. Sidebar kita bisa bikin sidebar sampai ke sidebar. Kayak gini sih untuk bikin template gitu. Profile. Nah, sidebar kita letakkan dulu new file, paste di sini sidebar PHP. Nah, setelah itu selesai di sini. Sidebar kok kayak gini ya tampilan sidebar ya. Ini apa sih? Oh, left call, di sini ya left call namanya. Jendela. Sini jendela. Oke, sidebarnya kayak gitu. Jendela welcome Jundu. Oh, ternyata ini sidebarnya ini sebenarnya. Kita undo dulu. Sidebarnya mulai dari container ke left call ini ya. Nah, left call kita cek sampai kemana left callnya. Top knob ini, aduh, apaan sih? Memang agak sedikit ribet ya. Cari mana tutupnya. Oh, di sini. Oh, di sini sidebarnya, cuy. Nah, ini. Yang ini mulai call ini. Nah, ini. Nah, di sini kita letakkan sidebarnya. Setelah itu top nap ini kita bisa namakan apa namanya? Header ya. Header PHP. Setelah itu di sini ada content pack. Nah, ini halamannya, halaman utamanya. Plain text. Plain pack ini halamannya. Setelah itu ada footer. Nah, footernya kita cat juga. New file, di sini ada footer PHP. Nah, setelah itu footer ini sisa-sisanya. Nah, di sini ada body nav md. Setelah hit ada body nav. Setelah itu kita bisa tutup lagi. Setelah itu di sini kita tutup body. Kita ingat ya posisinya. Ini sudah kita pecah-pecah. Agak panjang tutorialnya karena ya emang kayak gini. Setelah itu di pack content di sini sebelumnya tadi adalah call md container. Aduh, bunyi apaan? PHP include karena ya kalau pagi emang agak berisik sih. Banyak orang kerja kan. Ini paman sayur gitu. Setelah itu sini kita bisa pakai navigation tadi. Navigation. Oh, sidebar ya, sidebar. Setelah itu sidebar di nampak nanti header. Nah, setelah header baru kita ke plain pack ini, ke right call ini kalau nggak salah tadi. Nah, di sini sampai ke bawah sini. Ini kita cut letakkan di sini. Nah, oke. Setelah itu di bawah sini baru ada footer. Include. Ini buat apaan sih? Ya buat gitu-gituan. Nah, ini sudah selesai. Plain packnya kita back dulu. Sampai situ ada lagi lah di bawah jQuery-nya. Sini kita bisa namakan JavaScript. Oke, setelah itu sini kita include di HTML di bawah footer, di bawah body ini PHP include JavaScript. Nah, jadi biasanya kalau aku template ya aku pecah-pecah kayak gini. Nah, di sini kalau yang kemarin itu indeksnya sudah meload HTML-nya, ya kan? Jadi kesatuan setelah itu meload pecah-pecahannya, part-partnya itu ada header, sidebar ini untuk WebGIS PHP. Tapi untuk CI itu nggak bisa kayak gitu. Di sini aku bikin main menunya itu ada di HTML. Dan setelah itu nanti akan dipanggil si HTML-nya. HTML-nya akan kita panggil, bukan semua file ini. Jadi nanti kita panggil HTML, tapi si HTML sudah memanggil beberapa file yang kita perlukan itu. Nah, untuk cara pakainya adalah kita bisa ke controller, kita ke beranda. Nah, di beranda ini kita bisa bikin halaman lagi. Biasanya kayak gini aku, beranda view.
Nah, beranda view, setelah itu kita panggil ya, beranda view, error karena belum ada file view beranda. Nah, untuk file view beranda kita bisa bikin di views, new file, simpan sini, beranda view. Nah, kenapa harus pakai view? Yang nggak ada sih. Biasanya aku untuk membedakan antara controller, view, dan model biasanya aku tambahkan kayak gini. Nah, beranda view, setelah kita simpan ya, di views ya letaknya, di application, select views, refresh. Nah, nggak ada error kan? Nggak ada error memang. Setelah itu kita tes di sini. Nah, muncul tes. Oke, sudah fix untuk view-nya ini. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar kita bisa memanggil template kita? Untuk memanggil template kita bisa pakai di sini. Kita bikin variabel baru. Di sini namanya biasanya sih aku data. Setelah itu aku namakan di sini adalah apa namanya? View aja ya. View. Jadi si file view tadi, view beranda view tadi itu akan aku bikin sebagai view. Setelah itu kita buffer, datanya kosong dulu. Setelah itu kita buffer, kita true. Nah, kenapa kita true? Tulisan tes tadi hilang, padahal tesnya ada di sini. Tapi sekarang hilang, kenapa? Karena kita buffer dulu teksnya, sama seperti ketika kita menggunakan index. Di sini filenya kita buffer dulu menggunakan opprint ya di sini. Mirip-mirip kayak gini sih, kayaknya. Aku nggak pernah bongkar juga. Intinya kita buffer dulu, kita simpan dulu, baru nanti kita echo ke bawah. Nah, kalau kemarin kita bawah ke jadi konten. Oke, konten namanya, kita ganti konten ya. Nah, jadi ini si file beranda view itu kita akan deskripsikan sebagai konten, sama seperti di WebKit PHP kita. Jadi konten, jadi dia tidak akan view langsung meskipun sudah di-include di atas, tapi dia akan muncul di bawah setelah kita echo. Sama seperti ini fungsinya, data konten, beranda view-nya kita buffer dulu, kita simpan dulu, baru nanti kita echo di layout di HTML. Nah, jadi HTML yang nanti kita load. Jadi untuk meloadnya this load view, setelah itu layout, setelah itu baru HTML kayak gitu kan. Setelah itu kita running. Nah, kan muncul sih HTML-nya, tapi ini masih error. Kenapa? Karena template-nya belum kita panggil dengan benar. Di sini bootstrap-nya salah posisinya. Nah, untuk bikin bootstrap-nya itu jadi benar posisinya, sini aku akan bikin function baru, yaitu function template. Kenapa kayak gini? Biar mudah aja. Setelah itu sini pakai A aja. A-nya apa ya gitulah. Setelah itu kita return template itu posisinya ada di return base URL. Nah, base URL ini bawaan dari CI. Setelah itu posisinya kan di asset. Setelah itu template kita di posisinya asset. Setelah itu template. Setelah itu apa namanya tadi? Application asset. Setelah itu template. Setelah itu gentlella. Nah, di sini posisi template-nya. Jadi ketika kita panggil ini nanti ya gitu. Nah, template ini kita akan coba aplikasikan ke dalam hit kita dulu. Nah, di sini ada posisinya vendor ya. Gentlella vendors. Nah, jadi kita ganti aja template biar kita nggak panjang-panjang coding. Jadi aku malas sebenarnya untuk coding panjang-panjang. Jadi bikinnya kayak gini terus. Nah, kita tinggal panggil template function ini di helper kita. Templates vendor bootstrap. Setelah kita refresh, nah template-nya error. Kok template-nya error? Padahal sudah kita panggil. Oh, template doang, nggak pakai S. Nah, template-nya error, kita bisa panggil lagi kayak gini. Refresh. Kita cek di sini. Sekarang localhost WebGIS asset template gentrella. Oke, sudah benar. Tapi si ininya belum kita pasang. Gentrella di sini A. Jadi kita return nilai A-nya. Nilai A-nya adalah nilai yang kita inputkan di dalam sini. Nah, ini kan masih salah nih. Karena nggak ada nilai yang kita kirimkan, vendors-nya ini nggak masuk di sini. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, sekarang filenya sudah benar. Kita refresh. Nah, sekarang sudah benar kan? Tinggal kita ganti aja lagi. Nah, template. Setelah itu letakkan di sini. Ya, biar simple lah. Kita nggak usah sibuk sulit-sulit gitu. Sebenarnya cara manual bisa, kita bisa pakai kayak gini. Di sini misalnya kita bisa pakai base URL. Setelah itu set template. Nah, tapi kan panjang. Jadi enaknya ya kayak tadi, tinggal kita panggil template. Nah,
Untuk build ini ada nggak foldernya? Oke, ada buildnya. Jadi di sini template build custom main CSS. Dan sekarang refresh. Nah, ya kan sudah tampil. Sudah bener, tinggal ke JavaScript-nya kita ganti juga sama seperti tadi. Ya. Sama seperti tadi caranya. Kita harus ikutin semuanya biar apa? Biar selesai. Sini juga, oh salah. Sini juga. Sini juga. Nanti aku push lagi ya ini ke dalam ke file kita, ke directory GitLab nanti. Nah, sudah selesai. Akhirnya template kita bisa aktif. Nah, setelah itu tinggal beberapa foto yang masih belum tampil. Kita bisa ganti juga sama seperti caranya. Header kita cari di sini img. Nah, di sini kita bisa pakai template kayak gini. Jundunya foto. Oke, nggak ada terjadi apa-apa. Kita cek dulu image src. Untuk foto di mana sih? Di build image. Oh, bukan. Di production ya, image. Oh, berarti di production ya. Di sini production. Nah, di production ternyata. Oh, ini sudah benar nih, di ujungnya ternyata di ujung. Jadi pakai production untuk posisi fotonya. Sekarang kita cari lagi img-nya. Nah, di bawah sini ada. Kita tutup lagi dengan cara tadi. Ini terus kita coba terus sampai ini selesai. Banyak sekali ya. Ini apa sih? Kok banyak amat? Oh, ini kayaknya untuk bagian, oh ini bagian notifikasi yang nggak penting sebenarnya. Ngapain kita edit ini ya? Oke, jadi sekarang sidebarnya, headernya sudah benar. Sekarang kita ke sidebar. Di sidebar itu ada gambar jundunya juga. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini dia posisinya. Nah, sekarang sudah sip lah. Sip. Ini untuk footer di bawah tadi kalau nggak salah. Oke, setelah itu tinggal kita apa kan? Selesai. Jadi untuk cara bikin template di dalam code injector sudah selesai. Tinggal kita nanti akan bikin menu-menunya saja gitu. Jadi mungkin seperti ini aja tutorial kali ini. Oke, gentilelanya kita ganti dulu ya. Agar gitu. Gentilel alela. Kita ganti di sini map marker aja biar keren gitu. Nah, sepanjang di sini kita bisa WebGIS CI. Nah, ya kan. Aduh, kok kayak gini map aja. Nah, kayak gini biar keren gitu. Oke, sepertinya itu aja sih untuk kali ini. Jadi ini akan aku update lagi dan setelah itu aku akan push ke GitLabku. Tentunya repository baru sih. Kalau kemarin WebGIS PHP, sekarang WebGIS CI. Dan ya seperti kalian lihat tadi di sini aku bikin helpernya sendiri. Nanti juga pakai form yang kemarin. Jadi intinya coding ini akan hampir mirip dengan coding yang kemarin. Bahkan untuk yang templating juga hampir mirip kan caranya. Nah, ini kita include juga sama caranya. Hanya saja metodenya berbeda. Kalau di sini, oh iya benar-benar. Ini aku belum apply dulu si konten beranda. Beranda itu kan punya tes kan tadi ya. Mana tadi filenya beranda? Ada tes ini belum muncul. Nah, di sini ada modif dulu, belum tutup ternyata. Nah, di sini ada plain text row. Nah, yang ini kita akan cut. Karena ini punya si belum. Plain text. Oh, oke. Di sini pack konten ini punya si fake-nya. Jadi di sini kita akan echo konten. Nah, sama seperti yang di WebGIS PHP, di sini konten. Nah, jadi kontennya kan kita pakaikan ke HTML, tinggal konten. Dan ini kita refresh, error. Kenapa? Karena tidak ada variable konten. Kontennya kan kita apply di sini. Nah, di sini kita bisa pakai data untuk mengapply data ini. Jadi data dalam array ini akan otomatis menjadi variabel di dalam view-nya nanti. Jadi kalau sebelumnya data gini doang, dia nggak ada data apa yang dikirim di controller. Sekarang ketika kita pakai data kayak begini, maka data konten ini akan dikirimkan ke dalam HTML kita. Gitu intinya. Jadi si konten akan dikirim ke HTML kita. Ke HTML ini sebagai konten. Kontennya adalah tes. Jadi ketika kita refresh, di sini tes sebenarnya. Karena ketutup menu itu.
Nah, ini ada tes nih. Atau ketika kita HTML-nya kita kembalikan dulu, tesnya kita letakkan recall aja di sini. Oke, di sini ya. Sebelum recall sampai di sini tutup. Nah, di sini kita letakkan konten dulu. Refresh. Nah, di sini tes. Jadi sekarang view si beranda di sini kita beranda view, kita bisa masukkan sini yaitu coding tadi, coding halamannya biar dikirim dan otomatis kayak gini. Jadi kita bisa ganti juga di sini beranda. Jadi nanti setiap file view yang akan kita buat harus berformat seperti ini. Nah, ini go-nya kita hapus untuk pencariannya, nggak penting. Nah, hilang. Setelah itu plain pack-nya kita ganti juga di sini jadi beranda. Nah, beranda. Atau kita bisa bikin variabel. Jadi nggak jadi ditutup ya. Jadi kita bisa bikin variabel di beranda controller ya, di control beranda. Ini kita bisa tambahkan data title. Setelah itu di sini data konten title. Setelah itu di sini kita pakai beranda. Nah, jadi data konten akan kita kirim ke beranda view. Nah, data konten kita kirim ke beranda view. Nah, data konten dikirim ke beranda view. Untuk datanya dikirim ke view-nya. Nah, jadi konten beranda view. Sekarang di beranda view, nih beranda view sekali lagi kita tutup dulu. Bikin pushing. Kita tutup dulu deh. Di beranda view tinggal kita panggil sini title. Setelah itu di sini beranda juga kita ganti title biar tidak coding ulang. Nah, sudah benar. Jadi ketika kita di file beranda, kita bisa ganti beranda halaman. Nah, dia sudah ganti. Tapi untuk title di atasnya belum. Kita bisa pakaikan di sini data title. Setelah itu sini welcome, selamat datang. Nah, jadi kita bikin variabel baru data, bentuk arraynya title dikirim ke data. Jadi untuk kirim ke data maka kita ke HTML. Nah, di HTML ini kita bisa title-nya di sini. Nah, di sini title. Nah, jadi sekarang di atasnya selamat datang. Selamat datang di beranda. Nah, gitulah. Ya sudah. Gitulah intinya, sekarang kita sudah bisa bikin halaman untuk WebGIS CI-nya, untuk template-nya. Tinggal nanti menu-menunya aja nanti untuk kita perbaiki aja gitu. Oke. Sepertinya sekian untuk tutorial kali ini, agak panjang dan semoga tidak terlalu membingungkan ya. Intinya kalian bisa download itu sebenarnya untuk codingnya di GitLab nanti. Tapi nanti karena aku harus edit ini sedikit dulu, baru nanti aku push dan aku akan upload nanti di YouTube-nya gitu lah. Oke, sekian video kali ini, semoga ini bisa memberikan warna baru di channel ini untuk konten baru gitu. WebGIS jadi coordinator gitu. Bagi kalian yang nunggu-nunggu, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Yang nggak nunggu-nunggu juga semoga bermanfaat juga sebenarnya. Tekan like kalau kalian suka dengan video ini dan dislike kalau kalian tidak suka video ini. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.